Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam perjuangan malam terakhir, dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, "Ya Bapa, Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Kau berikan kepadaku dari dunia. Mereka ini milikmu dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Kau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Segala firman yang Kau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia Aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Kau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milik-Ku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Ku, dan Aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan Aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita." Demikianlah Injil Tuhan. Bahkan duduk. Ada sebuah cerita suatu ketika ada satu tempat yang terkenal tempat yang rawan. Banyak begal, banyak orang mungkin pakai obat-obat terlarang, banyak orang pacaran begitulah, dan makanya diadakan razia, sering ada razia di situ. Jadi kalau ada orang yang bonceng 3 pasti di stop, ditanyai KTP, ngapain ke situ, pokoknya dirazia sama polisi polisi selalu ada di situ. Suatu ketika sudah jam 12 malam, seorang pastor habis dari pelayanan lewat jalan yang rawan itu, terus tiba-tiba disemprit, gitu kan, stop. Wah, Pak polisi nih yang nyetop ini. Kebetulan ini aspal jadi konteksnya polisi nih. Jadi Pak polisi menghentikan pastor itu. Mungkin dia awalnya nggak kenal, nggak tahu, karena biasanya pastor kalau naik motor itu jubahnya udah dilipat kan, gitu. Dipanggil Pak, Bapak sendirian lewat sini. Terus, Pak polisi, apa salah saya Pak? Gitu. Saya mau tanya, Bapak sendirian nggak? Saya nggak sendirian. Saya kan pastor. Bersama saya ada Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Gitu. Loh, berarti Bapak pastor ini bonceng 3. Wah, ini kalau bonceng 3 ini biasanya kena tilang Pak pastor gitu. Tapi ginilah Pak pastor, aku ini juga umatmu, jadi nggak usah aku tilang lah tapi pastor doakan aku ya. Jadi pastornya pergi sambil ketawa Ini cerita Bapak Ibu Kenapa saya bercerita tentang pastor tadi sendiri, tapi dia mengatakan ada Tuhan Yesus dan Bunda Maria bersama dia. Saya mau mengatakan bahwa kehidupan Mbak Teresia Rustia itu juga menggambarkan seperti itu. Beliau sendiri memang, tetapi tidak sendiri. Dia percaya bahwa dia memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan Yesus yang dia imani, Tuhan yang hidup yang selalu menyertainya. Dan dia juga orang yang tekun mencintai Maria, menghormati Bunda Maria. Dalam pengalaman saya ini yang ketiga kalinya saya kesini Pertama langsung bersentuhan, langsung melayani beliau yang saat itu dalam kondisi kritis
ya saya memberikan perminyakan terakhir itu. Kemudian pada 40 hari saya mempersembahkan misa juga untuk beliau. Lalu ternyata waktu cepat sekali, ini 3 tahun ya berarti ya, 3 tahun 1000 harinya saya kembali mempersembahkan misa. Terus tadi saya iseng-iseng lihat statusnya Pak Eko yang suka nyuting ini ya. Jadi statusnya Pak Eko ternyata dia merekam waktu Mbak Rus ini mimpin lagu ya, dalam kur itu ya. Saya perhatikan, Mbak Rus ini memberi hati sungguh-sungguh untuk memuji Tuhan, melayani Tuhan lewat suara, lewat kemampuan dia bernyanyi memuji Tuhan. Bagi saya itu adalah ungkapan iman dia, betapa dia mencintai Tuhannya, betapa dia ingin mengabdi lewat talenta yang dia berikan kepada Tuhan, dari Tuhan, dan dipersembahkan kepada Tuhan. Dari situ saya merefleksikan bahwa Mbak Rus ini memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Seperti dalam Injil hari ini, Yesus berkata, "Mereka adalah milikmu ya Bapa, dan segala milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka." Jadi betapa bahagianya kalau orang itu dimiliki oleh Tuhan. Coba kalau Anda mempunyai seseorang yang Anda cintai, entah itu anak, entah itu pasangan, entah orang tua, saudara-saudarimu yang paling dekat dengan kamu. Kamu akan merasa bahagia karena kamu memilikinya. Dan orang yang kamu cintai itu juga bahagia karena memilikimu. Aku bahagia memiliki, misalnya Anda mengatakan, aku bahagia memiliki keluarga seperti ini. Aku bahagia memiliki anak-anak yang baik seperti ini. Aku bahagia memiliki teman-teman gereja yang baik seperti Anda. Aku bahagia memiliki teman-teman seprofesi misalnya, sebagai polisi yang baik dengan saya. Itu sangat berharga, sangat bernilai, bukan? Kalau kita merasa dimiliki, berarti kita ini bernilai, berharga. Nah, kalau Tuhan mengatakan milikku adalah milikmu, milikmu adalah milikku, artinya milik Bapa di surga juga milik Yesus. Artinya apa yang dikasihi oleh Bapa kita semua, berarti kita juga dimiliki oleh Tuhan. Kalau orang dimiliki itu berarti akan dijaga, akan dikasihi, akan diperhatikan, akan diselamatkan. Kita tidak bisa mengukur orang dari keadaannya di dunia, ya. Maka Yesus mengatakan, apa yang disukai dunia dibenci oleh Allah. Apa yang dibenci oleh dunia dikasihi oleh Allah. Nah, logikanya kadang terbalik. Kita nganggap, kita orang-orang mengatakan, wah kalau kamu jadi orang pejabat, sukses, wah ini pasti diberkati Tuhan. Nah, kita nggak tahu. Tuhan tahu isi hati orangnya, Tuhan tahu apa yang tersembunyi, bukan? Apa yang ditutupi, apa yang selama ini mungkin dia sembunyikan. Tapi kita nggak boleh melihat apa yang kelihatan di dunia. Tapi kita harus melihat apa yang tidak kelihatan, yaitu hati manusia, hati yang mencintai Tuhannya. Itu yang nggak kelihatan. Orang boleh sakit, orang boleh miskin, orang bahkan mengalami kematian yang tidak disangka, kematian yang tiba-tiba. Sepertinya, aduh kasihan, kok menderita seperti ini. Itu hanyalah apa yang nampak di dunia. Tapi yang tidak tampak adalah hati manusia, hati orang itu betul-betul dekat dengan Tuhannya. Hati orang itu bahkan siap untuk mati, ya. Tidak usah menunggu nanti tua. Kalau dia memang sungguh-sungguh hatinya dekat sama Tuhan, hari ini juga siap
dipanggil. Artinya dia memang sudah mempersiapkan diri dengan Tuhan. Tidak perlu nanti dululah kalau udah tua aku tobat. Ya kalau kamu tahu matimu kapan, ya kan? Jangan nunggu nanti. Ya. Mari kita mulai sekarang, mulai mempersiapkan diri agar kita hidup benar dan layak di hadapan Tuhan. Tuhan mengenal hati. Tuhan tidak melihat apa yang kamu pakai, apa yang kamu punya, apa ijazah yang kamu punya, itu nggak ditanya di sana. Tapi yang menjadi perhatian, apakah selama hidup kamu mencintai Tuhan, selama hidup kamu mengenal Tuhan, selama hidup kamu berkorban untuk Tuhan, selama hidup kamu rela meninggalkan segalanya untuk Tuhan, bahkan sekalipun harus menderita. Kan dalam firman-Nya Yesus berkata, jika engkau mau menjadi muridku, engkau harus menyangkal egomu, memikul salibmu setiap hari, dan mengikuti aku. Nah ini, setiap hari kita menjadi murid Yesus. Apakah kita mau menyangkal ego, mau memikul salib kehidupan yang berat? Karena kadang-kadang jadi orang Kristiani kan nggak mudah, ya. Yang katanya minoritas lah, yang katanya oh ya pokoknya seperti itulah. Kadang mengalami diskriminasi, itu salib kita ya. Orang Kristiani kita siap memikulnya dan mengikuti Yesus sampai akhir ya. Tidak menyangkal Yesus, tidak meninggalkan Yesus. Itu berarti kita menjadi murid yang layak, yang pantas. Maka saudara-saudari, dalam bacaan ini mari kita bersama-sama menjadi bangga, bahagia menjadi milik Tuhan. Rasul Paulus mengatakan, baik hidup maupun mati, kamu adalah milik Tuhan. Semoga dengan firman hari ini kita semua diteguhkan, dan dalam doa-doa kita untuk Mbak Ros dan saudara-saudari kita yang lain, mari kita persatukan dalam iman kita bahwa Tuhan yang baik melihat hati, melihat perbuatan kita yang baik, sehingga itu semua menjadi bagian kita kelak boleh menerima ganjaran abadi di surga. Tuhan memberkati.